virus Corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah. Menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS dan juga MERS. Dan penyakit ini pun diklasifikasikan sebagai penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, sebelum kemudian bisa juga menular dari manusia ke manusia. Dalam pencegahan kita lebih banyak membersihkan tangan sebenarnya, karena dia memang infeksinya droplet, bukan airborne, bukan dari orang yang positif, baik itu lewat bicara, lewat bersin, lewat batuk. Kita juga harus waspada, diantaranya pastikan bahwa Anda selalu menggunakan masker ketika bepergian dan pastikan selalu mencuci tangan Anda ketika ingin melakukan aktivitas. Saat ini dunia sedang berjuang melawan wabah penyakit mematikan yang disebut virus corona atau COVID-19. Untuk mencegah penularan virus corona, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mencegah kontak fisik agar virus corona dapat ditanggulangi. Jaga jarak aman minimal 2 meter pada orang yang sakit, bersin, ataupun batuk. Kemudian, hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan atau mencuci tangan. Sebab, virus menempel pada permukaan benda lebih dari 24 jam dan dapat dihilangkan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dengan waktu minimal 20 detik. Dampak virus corona juga dirasakan pada bidang peternakan, terutama pada penjual yang berada di pasar. Salah satunya adalah penjualan daging. Salah satu daerah, yaitu di Bangka Tengah, penjualan daging menurun. Bahkan hanya dapat menjual 1 ekor sapi dijual oleh 3 penjual di dalam pasar. Meski begitu, di daerah Karo-Karo, harga penjualan daging masih cukup stabil dan permintaan dari pembeli juga masih cukup tinggi, terutama di saat menjelang Hari Raya. Berbicara mengenai daging sapi memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah daging sapi tinggi akan protein. Yang kedua, daging sapi membantu pembakaran kalori lebih efektif. Kemudian, yang ketiga, daging sapi membuat Anda yang mengkonsumsinya akan menjadi cepat kenyang. Dan yang keempat, daging sapi dapat meningkatkan sistem metabolisme dalam tubuh. Virus corona akan menyerang tubuh yang lemah karena imun yang lemah dikalahkan oleh virus ini. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus corona. Salah satu pedoman gizi seimbang adalah melalui tumpeng gizi. Di dalam tumpeng gizi ini disebutkan semua porsi yang baik untuk dikonsumsi untuk setiap orang. Nah, salah satunya adalah protein. Protein sangat penting untuk tubuh karena protein membantu pembentukan dalam tubuh, sehingga penting dikonsumsi apalagi di masa pandemi sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus corona. Bagaimana memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari di masa pandemi tanpa harus selalu keluar rumah? Saat ini dibutuhkan teknik pengolahan makanan yang awet agar dapat dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Dendeng sapi merupakan salah satu alternatif makanan tersebut. Makanan ini tinggi protein, enak, mudah dibuat, sehat, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Dendeng sapi merupakan salah satu hasil produk olahan daging kering yang dibuat secara tradisional ataupun konvensional, yang merupakan hasil suatu proses kombinasi curing dan pengeringan. Bentuknya lembaran tipis yang ditambahkan bumbu-bumbu serta rempah-rempah. Berikut akan saya jelaskan cara membuat dendeng sapi. Yang pertama, siapkan setengah kilogram daging sapi yang diiris tipis. Kemudian siapkan bumbu-bumbu yang akan digunakan, antara lain lengkuas, bawang putih, bawang merah,
ketumbar, garam, dan gula pasir. Haluskan bumbu-bumbu tersebut dan ditumbuk kecuali yang kuas. Kemudian parut lengkuas di atas daging. Setelah bumbunya halus, campurkan dalam daging lalu diratakan. Tambahkan minyak goreng secukupnya pada daging yang sudah diberi bumbu, aduk hingga rata. Kemudian, susun daging di atas wadah, jangan sampai tertumpuk. Kemudian, jemur daging di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, daging bisa digoreng selama beberapa menit dan siap disantap. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai corona, pangan gizi seimbang dan juga pembuatan dendeng sebagai salah satu alternatif makanan di masa pandemi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.